Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di satu majelis yang penuh dengan barokah insyaallah. Yang pertemuan kita tentu dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang nikmat Allah yang sangat besar. Yang kedua, dalam rangka untuk kita tanasuh atau tawasau bil haqqi, kita saling menasihatkan dan saling berwasiat dalam urusan al-haq, dalam urusan kebenaran yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang mustaqim, orang istiqamah di atas al-haq, di atas Islam dan sunnah. Yang kedua, tidak lupa kita pula sampaikan jazakumullah khair kepada para ikhwah panitia yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa silaturahim dengan ikhwah sekalian, yang tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya secara pribadi dan teman-teman semuanya untuk bisa bertemu dengan ikhwah semuanya. Yang para ulama kita diantara yang mengingatkan kebahagiaan itu bagi seorang muslim diantaranya satu, berdesakan di majelis ilmu yang memang itu merupakan ruh bagi kehidupan kita untuk senantiasa bersama dengan para a'imah, yakni para ulama, para guru-guru kita yang mereka adalah orang-orang yang telah mengantarkan kita untuk mengenal nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan sunnah dan ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan paling tidak dengan pertama dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad kita hidupnya dengan tiupan ruh yang ditiupkan malaikat saat umur kita pada umur 4 bulan. Atau walaupun ada ikhtilaf dengan para ulama. Kemudian adalah risalah, roh risalah. Sehingga ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan risalah, insyaallah kehidupan roh kita akan terpelihara. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalah di tengah-tengah umat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk penangkal kekufuran. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim.
bagaimana kalian akan bisa dikufurkan, atau karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa makar terbesar yang disebutkan Allah dari gerakan orang kafir adalah harakatul irtidat. Ini gerakan pemurtatan. Tapi kata Allah, sehebat apapun makar yang mereka lakukan, kalian tidak akan bisa dikufurkan oleh mereka selama di tengah-tengah kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah. Sehingga kita senantiasa terus berinteraksi dengan ayat Allah, mendengar ayat Allah, dibacakan maksudnya adalah difahamkan. Difahamkan tentang ayat Allah Ta'ala. Tilawatul Quran Ta'ala yatlu tilawatan, maknanya adalah ittiba. Sehingga ketika para ulama menjelaskan ayat yatluna al-kitab haqqat tilawati, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan adalah ini ittiba. Sehingga ada 3 bacaan: tilawah harfiah, tilawah dalam membaca huruf-hurufnya, kemudian tilawah ini dalam tadabbur, tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat yang kita baca, dan tilawah dalam amal, itu mewujudkan apa yang telah kita baca dari kitab Allah Al-Quran yang telah kita fahami. Dan inilah yang diinginkan dari target tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, belum mengatakan qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur wa tafakkur. Li'annahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila qusulil iman wa halawati bih. Di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, membaca satu ayat dari Al-Quranul Karim yang disertai dengan tafakkur, tafahum, disertai dengan renungan, pemahaman, itu khairun, lebih baik dibandingkan dengan manfaat tadabbur. Kenapa demikian? Karena di dalam
Akan tapi satu saat orang boleh jadi dia berzikir lebih terasa manfaatnya bagi hati dibandingkan dengan qiraatul Quran. Maka zikir saat itu memiliki manfaat, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia membaca Al-Quran Al-Karim. Karena anfa lil qalbi. Kemudian membaca dengan tadabbur, dengan tafahum ini ada ila husulil iman. Akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan. Wahalawati bih, dan lebih mewujudkan, yaitu merasakan lezat ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Antum dengar ceramah 5 jam, tapi puasanya Cina umumnya. Lah seramut deng. Rana stimpudengi blas ke anjan domblong gini. Kira-kira 5 jam itu hasilnya apa? Ya nggak ada. Hati kita nggak bisa mengikuti, nggak bisa reaksi apa-apa. Ketawa ya mungkin terlambat, karena ya nggak paham. Sedih juga nggak tahu. Antum diunek-unek ke, apa tuh unek ke? Antum di apa itu caci maki diunek-unekkan sampai entek, tapi orang mudeng yang nggak pengaruh. Umpamanya dicaci maki pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda, kita yang nggak paham sama sekali. Ya kita nggak pengaruh apa-apa, kurang pengaruh. Beda dengan kita dengarkan ceramah walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, tapi Masya Allah sangat kita pahami, sangat menyentuh. Itu akan jauh lebih manfaat bagi hati kita, bagi diri kita. Ya kurang lebih demikian. Ini berkaitan dengan perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya ketika seorang membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan tafakur, itu anfa lil qalbi. Sehingga sering para salaf kita ketika mereka salat malam, membaca satu ayat atau membaca ayat, melewati ayat yang sangat berkesan bagi hatinya, kemudian diulang-ulang sampai waktu yang cukup lama. Itu karena sangat berkesan bagi hati seorang. Karena hati ini yang paling akan memberikan dampak dalam kehidupan kita secara umum. Dan kita akan lebih bisa yaitu mewujudkan cabang-cabang keimanan, bagian-bagian iman. Kalau kita membaca ayat-ayat jannah, maka bagaimana kita kemudian bisa memiliki kerinduan kepada jannah? Karena faham
Ketika kita membaca ayat-ayat neraka, bagaimana seakan neraka di depan kedua kelopak mata kita, dan akan memberikan dampak yang sangat besar, membuat kita lari dari semua yang akan mengantarkan ke neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat yang memberikan targhib, berbagai macam motivasi, janji-janji Allah SWT kepada orang mukmin dan beramal saleh, itu akan membuat seorang dia memiliki semangat besar melakukan amal-amal tersebut, sehingga akan sangat berdampak. Baik berkaitan dengan amal, yaitu ketaatan dia dalam menjauhi maksiat, dalam bersabar dan terhadap segala macam musibah. Intinya kefahaman kita terhadap apa yang kita baca itu akan memberikan manfaat yang lebih untuk hati kita dan mendorong kita untuk mewujudkan ini poin-poin amal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Al-Quran Allah namai dengan Ar-Ruh. Sesuatu akan memberikan kehidupan bagi kita. Demikian juga Allah namai dengan An-Nur, cahaya, yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga sejauh mana kita bisa membedakan hakikat segala perkara sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memiliki cahaya Al-Quran dalam hati kita atau dalam diri kita, sehingga orang yang paling jelas melihat perkara adalah para ulama yang paling alim terhadap masalah agama ini. Dan orang yang paling gampang dibuat bingung, orang yang paling gampang dibuat gampang untuk dibingungkan adalah orang yang paling sedikit atau paling minim bekalnya dalam mengambil cahaya risalah ini. Demikian juga di antara ungkapan Al-Quran tentang risalah adalah Al-Ma, sehingga Nabi pun juga katakan ini, innama mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara risalah yang aku bawa, ilmu dan petunjuk yang risalah aku bawa, dengan hati manusia, atau perumpamaan risalah yang aku bawa adalah seperti air hujan yang menimpa tanah. Risalah kayak air hujan, hati kita kayak tanah yang menerima air hujan. Sifat air hujan ini menghidupkan dan menyegarkan. Menghidupkan yang tadinya mati dan juga menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Demikian pula risalah ini, ketika kita dapatkan, menimpa hati kita, bisa menghidupkan hati-hati yang mati dan juga menyegarkan tanaman iman yang sudah mulai layu. Oleh karena itulah diantaranya Allah ingatkan keberadaan yaitu ayat yang senantiasa dibaca
bacakan kepada kita dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Kalau sekarang ya keberadaan ajaran Nabi yang senantiasa bersama kita dan pewarisnya yaitu para ulama yang di tengah-tengah kita, itu akan menjadi penangkal besar segala bentuk upaya untuk merusak agama kita dari kekufuran dan segala jenis kerusakan yakni agama. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah, hatinya kuat bersandar kepada Allah, sikapnya senantiasa lurus di atas bimbingan Allah, maka bagaimanapun hebatnya makar para musuh, maka tidak akan bisa merusak agama kita. Kita akan tetap senantiasa lurus di atas agama Allah SWT. Oleh karena itulah sekali lagi, ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama kita, para guru-guru kita, yang senantiasa membacakan ayat Allah Ta'ala, maka keberadaan mereka di tengah kita merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga akan semakin menuntun kita dan mengokohkan kita di dalam meniti as-sirat al-mustaqim, sehingga memiliki as-sabat dalam kita berjalan di atas sirat al-mustaqim. Karena sungguhnya perjalanan ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang banyak, yakni ranjo-ranjo yang akan mencelakakan kita, sehingga apabila kita tidak betul-betul hati-hati, waspada, dan memiliki penangguh dalam kehidupan kita, maka akan menjadikan kita ini gampang hancur atau gampang ini terpelanting dari perjalanan kita menuju Allah SWT. Kemudian ikhwani fillah, selanjutnya kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala seandainya kita senantiasa digabungkan Allah atau dimasukkan Allah dalam kelompok orang-orang yang memiliki perhatian kepada dakwah. Kenapa demikian? Karena seandainya seluruh bentuk amal saleh yang kita lakukan itu adalah merupakan bentuk perdagangan kita kepada Allah, maka sungguhnya dakwah adalah perdagangan yang sangat mahal, yang keuntungannya sangat berlipat-lipat, yang Allah SWT menyebutkan dengan ungkapan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Artinya tidak ada aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka terjun di dunia dakwah ilallah. Tentu apabila memenuhi persyaratan orang-orang yang mereka yakni berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala,
ketika Nabi berbicara tentang amal-amal saleh secara umum yang dilakukan kaum muslimin, Nabi menyebutkan mereka sebagai para pegawai Allah Ta'ala. Para pegawai Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan dengan ungkapan itu, man arada man idza arada Allah bi abdihil khaira ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Kata para sahabat, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah? Apa memangnya Allah membutuhkan kita sebagai pegawai Allah yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu enggak. Karena adalah Al-Ghaniyyu, Allah zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya itu memiliki makna satu. Tidak membutuhkan apapun yang kita lakukan. Termasuk tidak membutuhkan ketakwaan kita, ketaatan kita, sama sekali Allah tidak membutuhkan. Sehingga Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma sada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian dari orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di puncak-puncak ketakwaan, berada di satu hatinya manusia yang paling bertakwa. Ibaratnya semuanya mereka seperti Jibril. Ibaratnya mereka semuanya kayak Rasulullah SAW. Di puncak-puncak ketakwaan. Maka kata Allah, ma zada bidzalika mulki syai'an. Hal itu sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berada di satu hatinya manusia yang paling fajir,
yang paling rusak. Ibaratnya mereka semuanya kayak Fir'aun atau kayak iblis. Itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Alias Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kita, termasuk ketaatan kita, ketakwaan kita. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan-ungkapan, Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, yang kesannya kita butuh, yang kesannya Allah butuh kepada kita. Ketika Nabi ungkapkan Allah mempekerjakan hambanya yang kesannya yaitu Allah membutuhkan kepada hamba tersebut, sesungguhnya semua ungkapan ini adalah bentuk pemuliaan Allah dan karunia Allah yang tidak terbatas, yang Allah ingin curahkan kepada hamba ini. Tidaklah memahami dengan cara yang buruk kecuali orang yang semodal dengan orang Yahudi. Ketika Allah perintahkan ini agar kita memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan kembalikan dengan yang lebih baik. Ma yuqridillahu qardan hasanan. Barang siapa yang mereka memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan orang Yahudi yang tidak memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita kaya. Apa buktinya? Allah cari pinjaman dari kita, maka kita kaya, Allah fakir. Padahal semuanya kita tahu, semua yang di tangan kita pemberian Allah Ta'ala, sehingga semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika harta itu di tangan kita, yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ingin kita berbuat baik kepada manusia dengan infak, atau mereka ingin berjuang dengan harta kita fisabilillah, dengan ini harta yang kita keluarkan, Allah ungkapkan itu dalam bentuk agar kita memberikan pinjaman kepada Allah, atau agar kita menjual apa yang di tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguhnya dengan itu Allah hanya ingin memberikan kepada kita yang lebih banyak lagi. 100 juta Allah berikan pada kita, kita suruh infak sebagian harta kita, yang
yang kita infakkan sebagai ini pun akan Allah datangkan ganti yang berlipat-lipat. Tentu ini semuanya adalah hakikat keutamaan karunia Allah yang berlipat-lipat kepada para hambanya. Apabila mereka senantiasa husnudzon kepada Allah dan memahami kemamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nabi katakan apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya? Kata Nabi, liyuwaffiquhu li amalin salih qabla mautih. Hamba ini akan Allah bangkitkan hatinya, Allah berikan taufik, tergerak untuk beramal saleh yaitu sebelum dia menemui kematiannya. Artinya kehidupannya akan disibukkan dengan beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan ini dianggap oleh Allah sebagai bentuk yakni kerja para hamba yang Allah akan balas dengan pembalasan yang Allah menamai dirinya dengan diantaranya nama Asy-Syakur, yang artinya adalah zat yang pasti akan membalas setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Sehingga ketika seorang usianya dia sibukkan untuk beramal saleh sebelum datang kematian dia, ini sungguhnya dia sedang dimuliakan Allah, seakan dia diangkat sebagai pegawai Allah. Dan tentu tidak ada yang lebih berbangga dibandingkan dengan menjadi pegawai Allah, karena kebanggaan itu biasa dikaitkan dengan berapa gajinya, di mana dia bekerja, perusahaannya favorit atau enggak, kemudian siapa bosnya, bicara tentang berapa gajinya, maka gaji yang Allah berikan unlimited, gaji Allah yang berikan tidak akan terukur. Asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila at'afin katsira. Gaji yang Allah siapkan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini akan Allah berikan kepada ini para hamba. Bahkan gaji yang sudah berlipat-lipat ini dari amal yang dia lakukan tersebut, Allah sediakan balasan yang sungguhnya tidak pernah bisa dibeli dengan apapun bentuk amal manusia, yaitu jannah. Yang Nabi kita mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah
bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah jannah. Berapa mahalnya harga jannah ini? Antum bisa renungkan hadis Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga semata-mata dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Artinya, seandainya kita semuanya itu kualitasnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekapan amalnya orang sekualitas Nabi itu nggak bisa dipakai untuk masuk jannah. Nggak bisa menjadi alat tukar untuk mendapatkan jannah. Lalu dengan apa kita masuk jannah? Ya tadi, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah Ta'ala. Artinya, jangan pernah kita bersandar kepada amal kita, tapi hendaknya bersandarnya hati kita senantiasa kepada Allah, mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan pernah kita dibuat ujub dengan amal-amal yang kita lakukan, karena sungguhnya amal kita pun sesungguhnya tidak bisa kita pakai untuk membeli jannah. Akan tapi bukan berarti kita tidak perlu beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal menjadi sebab untuk kita dimasukkan jannah, dan tingkatan yang ada di jannah sesuai dengan kadar kualitas amal yang kita lakukan. Adkhalahallahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan orang berdasarkan dengan kadar amal yang mereka lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah terhadap amal-amal mereka, dengan sebab amal-amal yang telah mereka lakukan. Di sini yang akan kita ingin gambarkan adalah bahwa kalau Anda bicara berapa gajinya, oh gajinya seorang hamba Allah yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, itu sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Kalau bicara tentang siapa bosnya, tuannya, Maulana Allah Subhanahu wa taala.
Yang Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha tunggal, yang kesempurnaan Allah tidak ada yang memiliki selain Allah, tidak ada yang memiliki kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara tentang kenapa mesti kita, kenapa kita mesti berbangga dan bersyukur kepada Allah ketika kita dimasukkan Allah dalam kelompok orang-orang yang memiliki andil atau yang bergabung dalam komunitas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa yaitu kecil hati, merasa minder, bahkan hendaknya berbangga ketika kita menjadi yaitu para pegawai Allah, yang Allah katakan ini adalah bahkan pekerjaan yang terbaik. Kalau setiap amal yang kita lakukan dari amal kebaikan itu adalah merupakan bagian pada disifatkan Allah dengan pegawai Allah, apalagi orang yang mereka berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mereka benar-benar telah mewujudkan kebaikan untuk dirinya. Surat Al-Asr yang Allah firmankan kepada kita, bahwa kewajiban kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi harus muslim. Bukan sekedar menjadi orang yang saleh, tapi harus muslim, yakni ikut melakukan perbaikan. Orang-orang yang memperbaiki, bukan sekedar yang penting kita baik, tetapi bagaimana kita ikut pula memperbaiki orang lain, dan itu Allah jadikan sebagai kewajiban untuk yakni kita semuanya. Bila termasuk di antara kenapa kita mesti berdakwah, di antaranya adalah kenyataan umat yang membuat kita harus memiliki kepedulian dan mewajibkan kita untuk harus ikut andil dalam hal dakwah. Kenyataan umat digambarkan oleh Nabi paling enggak dalam 2 atau 3 hadis, yang itu merupakan problem yang dialami oleh kaum muslimin dan apa yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin khususnya di era kita, di zaman kita. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan perjalanan umat sepeninggal Nabi, yang asalnya umat ini adalah umat yang memiliki izzah. Asalnya muslimin adalah umat yang memiliki izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya,
dan milik kaum mukminin. Izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Sehingga mukmin asalnya adalah umat yang mereka pemilik izzah, pemilik yakni kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga bahkan di antara yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi, wa nusirtu biru'ab, aku ditolong Allah dengan ditanamkannya rasa takut di hati para musuh, bahkan masirata sahr, perjalanan sebulan itu ternyata musuh yang mendengar kedatangan Nabi itu sudah merasakan gemetarnya dalam jiwa mereka, ciutnya hati mereka. Ada rasa takutnya mereka. Bagaimana tidak? Antum bayangkan ketika Khalid membawa pasukan perangnya, ini kaum mukminin, apa kata Khalid? Ji'tu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang, aku datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Antum bayangkan kalau antum gelut sama orang yang golek mati. Musuh antum cari mati. Nek mati ya kuwi sing tak goleki. Kalau hidup ya dia berarti hidupnya betul-betul mulia. Para sahabat telah dididik oleh Nabi dengan mental-mental yang seperti ini karena mereka adalah tujarul akhirah, pedagang-pedagang akhirat. Yang himmah mereka, cita-cita mereka adalah kampung akhirat.